Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Popilot Henti Devamanan dan rekan saya Galih Margianta Setiawan akan menyampaikan tugas audit forensik digital dan audit investigasi pada PT Asuransi Jiwasraya. Sebelumnya, mari kita ulas profil singkat dari Jiwasraya. Ini merupakan perusahaan asuransi milik negara, BUMN, tertua di Indonesia yang berdiri pada 31 Desember 1859 dengan nama Nederlands Indische Levensverzekering Livrente Maatschappij dan resmi menjadi nama PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 1973. Adapun produk-produk yang dimiliki oleh Jiwasraya ada asuransi jiwa individu, kemudian kumpulan atau grup, dan juga produk investasi. Jiwasraya ini mengalami tekanan finansial yang cukup kuat di awal tahun 2000-an, yaitu di tahun 2006, dan mulai kolaps pada tahun 2018, yang mana saat itu direktur utamanya berganti dan menemukan keanehan pada laporan keuangan, kemudian menyampaikannya kepada Kementerian BUMN. Nah, selanjutnya indikasi awal yang mengarah kepada tindakan fraud, yang pertama ada korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan juga manipulasi laporan keuangan. Nah, ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa korupsi ini tidak bisa dikatakan korupsi ya, karena 95% dana yang dimiliki oleh Jiwasraya itu berasal dari pemegang polisnya. Yang menjadikan hal ini korupsi adalah karena negara menggunakan APBN untuk memenuhi hak dari pemegang polisnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan fraud tersebut dikategorikan sebagai korupsi. Kemudian tindak pidana pencucian uang ini merupakan akibat dari kejahatan yang sebelumnya atau tindakan korupsi tersebut, yang mana sumber dananya sebenarnya ilegal dari sumber dananya itu legal dari pemegang polis, tapi disalahgunakan, dimanipulasi, dan diinvestasikan pada saham yang berisiko tinggi dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, hal tersebutlah yang menyalahi aturan hukum dan akhirnya masuk ke ranah tindak pidana pencucian uang. Kemudian karena adanya korupsi dan juga TPPU tersebut mengarah kepada defisit pada laporan keuangan sehingga pelaku melakukan manipulasi laporan keuangan untuk mempercantik tampilan laporan keuangannya. Nah, hal cara yang bisa dilakukan audit untuk mendeteksi tanda-tanda tersebut itu adalah pada tahun 2018 terdapat audit investigasi oleh BPK dan juga BPKP. Kemudian di tahun 2019 di bulan November, pemerintah tuh menyampaikan bahwa laporan keuangan yang dimiliki oleh Jiwasraya itu tidak transparan. Kemudian pemeriksaan perseroan dari penyelidikan naik menjadi penyidikan kasus korupsi. Di tahun 2019 di bulan Desember itu penyidikan Kejagung menyebutkan bahwa 95% dana yang ditempatkan pada investasi itu berada pada investasi yang berisiko tinggi atau pada saham gorengan. Nah, kemudian untuk praktik manipulasi laporan keuangannya sendiri, kita mengenal istilah window dressing atau mempercantik laporan keuangan kinerja mereka sebelum disajikan kepada klien atau pemegang saham. Nah, sebenarnya, praktek-praktek window dressing yang dilakukan oleh Jiwasraya ini yang pertama adalah membeli saham yang overprice, kemudian menyimpan aset saham dan reksadana di saham berkualitas rendah, dan juga 5% saham itu diletakkan di LQ45, tapi sisanya 95% mayoritasnya itu diletakkan di luar indeks tersebut. Padahal saham yang listing di BEI itu tidak semuanya bagus, ada juga yang kinerjanya sedang, buruk, atau bahkan buruk sekali, dan memiliki risiko yang sangat tinggi. Karena adanya defisit yang terus-menerus sehingga menyebabkan tekanan pada pelaku dan melakukan window dressing. Selanjutnya adalah skema Ponzi dan bagaimana peran audit untuk melakukan investigasinya. Nah, skema Ponzi ini secara sederhana bisa disebut sebagai penipuan investasi, di mana keuntungan dibayarkan kepada investor awal menggunakan dana dari investor baru, bukan dari keuntungan yang dihasilkan oleh investasi yang sah. Nah, cara audit untuk menginvestigasi atau mengidentifikasi hal tersebut bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti melakukan analisis produk JS Saving Plan, yang mana mereka memberikan janji imbalan hasil yang tidak wajar, sekitar 13% sampai dengan 14% di atas risk free atau di atas obligasi negara. Kemudian cara yang kedua, mereka melakukan analisis arus kas karena financial distress kronis yang pernah dialami itu meningkat secara tajam dan puncaknya berada di tahun 2018. Kemudian cara yang ketiga adalah mendeteksi window dressing. Ini bisa dilakukan dengan cara auditor menemukan atau mencari bahwa laba-laba yang dilaporkan itu tidak real karena adanya window dressing tersebut. Nah, yang keempat adalah analisis investasi saham gorengan. Ini bisa
data nasabah itu ditempatkan secara masif pada saham-saham berkualitas rendah atau saham gorengan dan reksadana yang nilainya tidak wajar. Nah, hal ini terjadi karena manajer investasi itu memiliki afiliasi dengan pihak-pihak yang memanipulasi harga saham dan membeli aset dengan harga yang jauh di atas harga pasar. Ini melanggar prinsip kehati-hatian pada asuransi. Kemudian cara yang bisa dilakukan yang terakhir adalah temuan audit investigasi lama. Jadi meninjau kembali temuan audit investigasi yang dilakukan oleh BPK dan juga BPKP di tahun 2006 sampai tahun 2007 karena mereka menyampaikan opini disclaimer atau mereka menyatakan pendapat untuk laporan keuangan 2006 hingga 2007 itu tidak bisa memberikan informasi mengenai cadangan yang diyakini kebenarannya. Kemudian strategi untuk menangani kolusi tersebut, nah karena kolusi ini terjadi secara terorganisir di PT Asuransi Jiwasraya yang melibatkan banyak sekali pihak seperti manajemen internal, manajer investasi dan juga pihak swasta atau pemilik emitennya. Nah, bentuk kolusi ini tuh terjadi karena adanya mereka memiliki afiliasi. Di sini adalah benturan kepentingan. Kemudian mereka menginvestasikan 95% sahamnya ke saham gorengan dan karena adanya defisit laba yang cukup besar, mereka melakukan manipulasi laporan keuangan yang terjadi sejak tahun 2006. Nah, hal ini, menjadi bentuk dari ketidakpatuhan regulasi karena mereka mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan juga kehati-hatian. Nah, strategi penanganan yang bisa dilakukan yang pertama adalah audit forensik, yaitu melacak alur dana antar pihak terlibat. Kemudian analisis investasi dan manajemen risiko, yaitu dengan cara memeriksa penempatan dana investasi apakah sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dan yang terakhir adalah audit kepatuhan, memeriksa tata kelola perusahaan dan regulasi pasar modal. Kemudian adalah teknik audit investigasi terhadap saham gorengan yang dapat merugikan nasabah, yang bisa digunakan auditor untuk melacak dana yang salah dialokasikan. Yang pertama bisa menggunakan analisis rekening bank, yaitu dana yang berasal dari Jiwasraya atau pemegang polisnya, kemudian terdapat aliran ke manajer investasi, kemudian ke saham gorengannya, dan dari hal tersebut kita bisa mencari pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pencucian uang tersebut. Kemudian analisis data saham, kita mendeteksi rekayasa saham gorengan seolah-olah tinggi dan juga aktif di perdagangan, bisa dijadikan suatu indikasi ya bahwa saham tersebut yang sahamnya tiba-tiba di akhir tahun melonjak, terus di awal tahunnya lagi dijual karena digunakan untuk mempercantik laporan keuangan. Kemudian analisis waktu transaksinya. Nah, kita auditor menemukan pola-pola tertentu di mana harga saham itu melompat di akhir tahun yang digunakan untuk window dressing dan dijual kembali di awal tahun berikutnya. Kemudian cara yang bisa dilakukan auditor adalah wawancara investigatif, yaitu wawancara yang lebih mendalam untuk mengungkap adanya indikasi konflik of interest. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, izin untuk bagian berikutnya yaitu ada peran teknologi forensik dalam mengungkap fraud pada investasi. Yang pertama itu ada data fusion dan look-through, itu di mana kita menyatukan data-data di kustodian atau rekening-rekening nasabah. Kemudian kita melihat dari trade blotter brokernya, kemudian dari nilai aset value dari reksadana untuk menelusuri underlying apakah apakah uji dana itu dialihkan ke saham gorengan. Kemudian yang kedua ada analytics pola manipulasi, yaitu di mana kita akan melihat time series dari berbanding antara harga dan volumenya untuk mendeteksi pump and dump, dan kita melakukan link analisis kepemilikan dengan manajer investasi untuk menguji pihak yang berrelasi. Kemudian ada forensik journal entry dan e-discovery, itu kita melakukan penelusuran pada journal entry untuk penilaian atau impairment. Kemudian kita dapat melihat dari email ataupun chat metadata dan log system. Sehingga akan ada larangan untuk phishing expedition saat perekaman dan penjebakan. Kemudian ada BSA dan wawancara atau interogasi, di mana ini kita wawancaranya berbasis dari red flag hasil analitiknya, bukan dari asumsi-asumsinya. Next. Kemudian untuk terkait respon auditor saat ditemukan ketidaksesuaian dalam standar akuntansi. Yang pertama ada memperluas prosedur ke audit investigatif, di mana kita akan memulai dengan analisis data, kemudian mengungkapkan hipotesis, lalu melakukan pengujian.
Tidak lupa kita harus menjaga dokumentasi dan aksioma untuk pembuktian dua sisi. Yang kedua ada komunikasi cepat ke pihak yang berwenang, termasuk kepada komite audit dan komisaris, serta kita lakukan permintaan koreksi dan statement. Bila ditolak atau diindikasi adanya kecurangan material, kita dapat memberikan opini wajar dengan pengecualian atau adverse dan pelaporan. Yang ketiga, ada koordinasi dengan regulator, termasuk penegak hukum, yaitu seperti OJK maupun kejaksaan, bila mengancam kepentingan publik. Next. Kemudian langkah-langkah yang yang telah dilakukan auditor dalam menghitung dan memastikan kerugian yang tertera, yaitu sebenarnya 16T. Yang pertama ada scope and cut off, yaitu kita menetapkan periode dan populasi instrumen dari GS Saving Plan-nya tadi dan penempatan terkait. Kemudian yang kedua ada rekonsiliasi saldo, yaitu kita mencocokkan rekening di kustodian, trade blotter, NAV. Kemudian yang ketiga ada penilaian wajar, yaitu kita melihat harga independen, kita dapat menghitung loss realisnya atau unrealisnya, termasuk impairment dan fee atau jasa komisinya. Yang keempat ada attribution, yaitu kita memetakan selisih harga terhadap benchmark asuransi untuk memisahkan kerugian pasar modal dengan akibat atau skema manipulasi tadi. Yang kelima ada triangulasi dan validasi. Kita melakukan cross-check atau konfirmasi ke pihak ketiga, yaitu kustodian atau manajer investasi, ataupun ke broker, di mana work paper-nya ditandai untuk chain of custody-nya, yaitu angka final disertai dengan schedule pendukungnya. Next. Yang keempat, berikutnya yaitu ada transparansi atau good governance atau apa ini namanya, untuk mencegah fraud atau dalam asuransi. Yang pertama ada kita melihat kebijakan investasi yang look-through dan mandat yang jelas, yaitu kita menetapkan batas-batas konsentrasi serta menetapkan larangan instrumen atau manajer investasi yang beresiko tanpa adanya due diligence. Kemudian untuk pihak-pihak berelasi harus diungkap dan dilakukan kayak apa ya, pre-clearance. Kemudian yang kedua ada komite investasi dan komite risiko yang independen. Itu kita melakukan Key Performance Index atau KPI berbasis dengan risk adjustment return-nya, bukan sekedar yield yang tinggi. Yang ketiga ada whistleblowing yang efektif, yaitu kita membuat whistleblowing yang efektif dan speak up yang culture-nya yang tone approach-nya itu menolak adanya yang window dressing tadi. Kemudian ada surveillance atau pengawasan TI internal untuk deteksi dini anomali NAV atau harga dibandingkan volumenya. Next. Yang terakhir ada peran OJK dan sinerginya dengan auditor investigasi. Untuk peran OJK sendiri, peran pengawasan industri asuransi itu tetap dapat melakukan tindakan administratif hingga pencabutan izin. Contohnya tadi Jiwasraya di 16 Januari 2025, serta melakukan penindakan atas manipulasi pasar berupa penyelidikan pump and dump. Kemudian untuk kolaborasi atau sinergi auditornya itu, auditor investigasi dapat melaporkan temuan material, statement maupun fraud ke OJK, melakukan berbagi data atau data sharing sesuai dengan hukum, dan red flag yang ada dalam transaksi. Kemudian membuat joint task force dengan BPK maupun Kejagung untuk aset tracing dan recovery. Next. Ya, demikian untuk presentasi yang kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.